Perkembangan teknologi digital kini membawa dampak besar dalam industri bisnis di Indonesia. Mulai dari UMKM hingga perusahaan yang kini telah beradaptasi dalam memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, teknologi digital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam hal membuka peluang kerja guna untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Di sini, saya, Salsabila Nur Kamila, akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat bagaimana strategi usaha yang diterapkan salah satu perusahaan yaitu CV Trimulya Onyx dalam memanfaatkan media digital serta mengulik dampaknya bagi masyarakat. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Saya Afida dari tim marketing. Oke Kak, saya mau tanya bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan teknologi digital di dalam bidang bisnis? Untuk perkembangan digital dalam bidang bisnis itu menurut saya sangat membantu perusahaan kami karena bisa meningkatkan target pasar yang lebih luas dan bisa meningkatkan penjualan perusahaan kami. Terus media apa saja yang digunakan dalam peningkatan penjualan di era digital saat ini Kak? Untuk platform digital yang kami gunakan itu untuk saat ini kami memakai platform Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Selain itu, kami juga memanfaatkan akun sosial media kami seperti Instagram, Facebook, Pinterest, dan lain-lain. Apa yang terjadi setelah perusahaan menerapkan media digital tersebut, Kak? Setelah perusahaan kami menerapkan media digital tersebut, perusahaan kami lebih menjangkau target pasar yang luas yang awalnya dari jualan offline, sekarang sudah online ya. Setelah itu, yang mana kalau pembeli mau beli barangnya itu nggak perlu datang ke sini langsung, jadi bisa langsung order di platform gitu aja. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Itu dia pendapat dari tim marketing di CV Trimulya Onyx. Sekarang kita akan mewawancarai beberapa tenaga kerja yang ada di sini. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Miatin. Kalau boleh tahu Ibu kerja di sini itu bagian apa dan sudah berapa lama? Kebetulan nih saya bagian finishing dan cukup lama lah saya di sini, sekitaran 18 tahun. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini? Oh ya, sangat senang lah karena bisa bantu suami, bisa ada tambahan lah untuk ekonomi dari. Selain itu lokasi rumah saya itu dekat dari usaha itu, jadi saya sangat senang gitu, pulang pergi dekat aja. Ya. Terus bagaimana pesanan customer untuk saat ini, Bu? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Selama saya di sini ya ada pesanan itu. Cukup rame, pesanan-pesanan itu bisa bilang stabil lah. Tidak ada kendala apa-apa. Biasanya itu kirimnya kemana aja sih, Bu? Ya di luar negeri. Ekspor ya, Bu? Ekspor ya, betul. Kayak di Prancis gitu. Terus di India. Terus di luar negeri lah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, sekarang kita akan mewawancarai salah satu tenaga kerja yang ada di sini. Selamat sore Bapak, boleh diperkenalkan nama serta bagian apa Bapak kerja di sini? Nama saya Dika, bagian saya kepala produksi di sini. Boleh diceritakan bagaimana asal mula Bapak bisa keterima kerja di sini? Awal mulanya saya memang belum pekerjaan. Nah, terus saya lihat sosial media di sana di Facebook. Kebetulan itu ada lowongan ya. Nah, terus saya melamar di sini, coba melamar dan akhirnya ya alhamdulillah lah keterima di sini ya. Saya lihat di sini karyawannya itu lumayan cukup banyak ya, Pak? Ya, memang banyak sekarang. Dulunya waktu pertama saya masuk itu nggak sebanyak ini. Memang dulu itu awal mula mungkin sekitaran 10 orang. Nah, sekarang itu sudah
kurang lebih 30 orang. Memangnya di sini itu pabriknya sangat maju, sangat banyak pesanan dari luar negeri begitu, ekspor. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan mewawancarai mahasiswa yang sedang magang di sini. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Salma, biasa dipanggil Salma. Oke Kak, Kakak sudah berapa lama magang di sini dan bagian apa? Untuk magang di sini kurang lebih saya sudah 6 bulan. Untuk job desk-nya di sini sebagai host lab dan juga marketing. Bagaimana pendapat Kakak mengenai perusahaan ini yang memanfaatkan media digital saat ini Kak? Nah, menurut aku pribadi, perusahaan ini dalam menggunakan media digital udah sangat bagus sekali karena sudah menerapkan penjualan melalui online seperti di belakang ini sudah melakukan live ya melalui Shopee dan TikTok Shop. Artinya perusahaan ini sudah sangat bagus dalam beradaptasi di era digital ini ya Kak? Betul banget. Seperti yang kita ketahui saat ini ya Kak, tingkat pengangguran di Indonesia itu kan sangat banyak dan juga lapangan pekerjaannya itu kan cukup terbatas. Dengan adanya perusahaan ini yang membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk magang di sini itu bagaimana pandangan Kakak? Nah, untuk pandangan saya sendiri mengenai perusahaan ini dalam membuka lapangan pekerjaan sudah sangat bagus. Selain itu, saya lihat juga karena di sini cukup banyak. Artinya perusahaan ini sudah dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, dengan perusahaan memberikan pengalaman kerja kepada anak magang seperti saya, dapat menambah wawasan dan pengalaman kerja ke depannya dalam dunia kerja agar lebih siap. Gitu ya Kak? Iya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selamat sore Bapak, boleh diperkenalkan nama serta jabatan Bapak? Selamat sore, nama saya Bapak Mulyani sebagai owner atau direktur di perusahaan Sri Mulyani ini. Oh iya Pak, saya kan tadi melihat bagaimana proses produksi dan juga suasana pabrik yang ada di sana. Boleh dijelaskan bagaimana awal mula berdirinya usaha hingga sekarang bisa seberkembang ini Pak? Ya, awal berdirinya yang pertama itu dulu saya memang ada skill atau pengalaman di bidang marmer, yaitu ikut orang. Terus karena sudah ada sedikit modal, kita berdirikan usaha sendiri, yaitu tahun 1999. Itu awalnya satu mesin bubut, lantas untuk berikutnya ditambah seperti itu. Sekarang jumlah karyawan mencapai berapa dan daerah mana saja Pak kira-kira? Karyawannya kurang lebih sekitar 70 atau 80 karyawan, itu berbagai daerah ya, yang kita prioritaskan di lokal, di daerah sekitar, lantas meranjak di daerah-daerah sekitarnya, di kecamatan sekitarnya itu. Terus apa benar dulu marketing itu fokus ke ekspor saja? Karena saya lihat tadi juga ada online-nya juga gitu Pak. Gini, dulu itu waktu awal-awal kita itu melayani istilah showroom-showroom terdekat ya. Itu untuk juga lokal, terus itu belum ada marketing dulu, masih kita marketingkan sendiri. Lantas itu kita titipkan istilahnya gabung di showroom-showroom terdekat. Setelah itu kita agak besar, akhirnya kita cari sekretaris dan staf untuk marketing. Itu mulai ekspor itu tahun 2002. Jadi 2 tahun berjalan, lantas 2002 kita sudah meranjak ekspor ke Inggris. Itu mulai ada marketing gitu. Jadi sebenarnya tidak fokus di ekspor, cuman ada dititip gabung sama showroom di lokal ya. Terus setelah ada marketing ekspor itu prioritas di ekspor. Terus karena ada stok-stok numpuk, nah sekarang ada meranjak ke online. Terus bagaimana cara Bapak bisa mengelola tenaga kerja sebanyak itu? Ya karena itu tenaganya banyak, kita akhirnya kita terapkan untuk susun staf-staf
Jadi untuk staf gudang, staf manajer produksi, marketing itu, jadi kita banyak pembantu sekarang. Jadi awal-awalnya tangani sendiri, terus tambah sekretaris sama marketing. Ya marketing sekarang ada penambahan banyak, ada tim bagian pembahanan, terus QC, ada bagian yang memanage di dalam produksi itu. Jadi kita atur staf-stafnya. Jadi masih bisa menghandle, supaya bisa menghandle banyak karyawan, tidak loss gitu. Terus melihat dari penjelasan Bapak, artinya perusahaan Bapak sudah menerapkan nilai Pancasila ya? Ya sudah, itu kita selalu kan biasanya tiap 2 minggu sekali kita adakan istilahnya meeting. Jadi untuk staf juga kadang itu kalau tiap tanggal gajian tanggal 1 itu jadi semua karyawan untuk menjaga kerukunan, terus toleransi, terus juga ilmunya untuk itu kita sediakan tempat ibadah musola khususnya yang muslim ya, tapi kalau yang Kristen saya nggak tahu itu. Jadi untuk supaya kita tekankan untuk ibadahnya harus dijaga seperti itu. Terus kerukunan antar tim, antar karyawan, rekannya itu juga kita harus selalu kita tekankan untuk bisa sinkron gitu, maksudnya ya seperti itu. Terima kasih Bapak atas penjelasan dari Bapak. Semoga usaha Bapak semakin lancar dan sukses selalu. Amin ya, begitu juga mudah-mudahan adik istilahnya bisa melanjutkan mencari ilmu, bermanfaat juga, sukses juga. Gitu ya. Ya, sama-sama. Dari hasil liputan dapat disimpulkan bahwa perusahaan CP Trimulya Onyx dapat memberikan dampak pengurangan pengangguran di Indonesia, serta mampu melakukan pemanfaatan di media digital melalui penjualan online. Selain itu, perusahaan telah menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti kedisiplinan, keadilan sosial, dan persatuan. Semoga strategi yang telah dilakukan para pelaku usaha dapat terus menjadi inspirasi dan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Saya, Salsabila Nur Kamila, melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.